dampak dari gempa ini karena saat ini di dalamnya seperti masyarakat dengan ada kopi, tempat minum, baterai, fluid, ya. Dan ini juga bisa untuk umat salah satu penting jika terjadi bencana, sehingga ini perlu Ibu sosialisasikan secara singkat sehingga masyarakat nanti bisa memahami pentingnya tas siaga bencana. Bapak Ibu sekalian, ini tas siaga bencana dari BMKG Pusat ya, yang diserahkan secara simbolis pada pemerintah Kabupaten Utara dan melalui gerakan tas siaga gempa Kabupaten Utara, saya mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Utara untuk menyiapkan tas siaga gempa sebagai bentuk kesiapsiagaan kita menghadapi gempa bumi dan tsunami dan bencana lainnya. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya meminta kepada seluruh keluarga dapat menyiapkan tas siaga bencana masing-masing. Tas ini dapat sebenarnya tidak harus persis seperti ini, tetapi tas-tas lain kita mungkin ya yang ada di rumah itu bisa dijadikan tas siaga kita, lengkapi dengan perlengkapan kedaruratan secukupnya. Ya, jadi setiap terjadi hal yang tidak diinginkan, cukup ambil tas siaga bencana dibawa, dan insya Allah ini akan sangat membantu saya kira ya berdasarkan pengalaman kita yang lalu juga Pak. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses. BMKG sebenarnya cukup aktif ya dan sangat membantu pemerintah daerah terutama mendapatkan informasi bukan hanya kegempaan saja, tetapi juga informasi yang lain. Kalau untuk gempa jalan tahun kedua ini alatnya sudah dipasang, ada dua, satu di BPBD, di kantor BPBD, dan satunya ada di Meli. Yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata kejadian banjir bandang yang lalu itu juga direkam oleh alat deteksi dini yang dimiliki oleh BMKG yang ada di Meli, gitu ya. Setelah kita periksa ternyata ada, sehingga kita bisa mengkaji juga ini jadi informasi tambahan untuk mengkaji berapa kecepatan air pada saat banjir bandang yang lalu, khususnya yang dilalui oleh air di Radak ya, di Radak Meli. Nah kemudian yang kedua, BMKG ini secara aktif ya real time itu memberikan informasi kepada Pemda khususnya dan stakeholder yang lain, dan telah diteruskan oleh pemerintah daerah melalui PPID dan saluran komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah lainnya. Itu secara rutin, kebetulan kami sudah memiliki PPID sampai ke tingkat desa melalui PPID kecamatan. Nah itu diberikan, harapan kita memang bagaimana kemudian ini bisa dibaca dengan baik dan kemudian diteruskan ke warga. Ya. Nah saya kira ini salah satu gunanya dari sekolah lapang yang kita lakukan hari ini. Ya, apatah lagi dari informasi awal yang kami dapat dari Pak Dar misalnya disampaikan bahwa kalau sejarah gempa di Utara ini kalau berdasarkan titik lokusnya itu sudah ada 1921 ya Pak ya, 1921, dan pernah terjadi 2018 ya 2018 yang lalu, kemudian baru saja kemarin tanggal 27 itu dipulangkan dan ternyata dalam satu jalur yang sama. Nah oleh karena itu sekali lagi ini kadang mungkin karena kita sudah pernah merasakan dampak yang cukup besar, misalnya waktu kejadian di Palporo, di Mamuju itu kan dampaknya cukup besar di sini. Jadi ketika yang kecil kita mengabaikan. Nah sekali lagi yang paling penting adalah pelatihan ini tujuannya meningkatkan kapasitas. Ya, jadi kapasitas pemerintah daerah dan warga itu sendiri sehingga bisa melakukan katakanlah evakuasi secara mandiri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita ketahui kalau mengharapkan Basarnas misalnya atau instansi terkait, pertama persoalan keterbatasan sumber daya, kemudian yang kedua terkait rentang kendali, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi ketika kesiapsiagaan itu kita bangun ya di masyarakat, maka harapannya yang tadi target zero victim itu bisa kita capai. Ya kalau kerusakan kan kita agak sulit mungkin ya, karena memang katakanlah sudah bermukim beraktivitas di atas jalur yang dilalui oleh Sesar Palukoro itu misalnya. Tetapi paling tidak kalau nyawa bisa kita selamatkan, kira-kira seperti itu. Untuk ketika
ketika ada gempa. Ya, gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi BMKG itu ada beberapa kegiatan sekolah lapang. Pertama sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang cuaca, sekolah lapang gempa bumi, dan sekolah lapang penerbangan. Nah, salah satu kita buat di Kabupaten Utara ini karena pada tahun 2020 itu terjadi banjir bandang. Dan dari kajian geologinya di sini ada sesar tadi yang disebutkan Bapak Palu-Koro. Itu terusan dari Palu-Koro, sehingga BMKG mengambil kebijakan untuk mengadakan sekolah gempa bumi di sini. Karena masyarakat di tempat-tempat yang rawan dengan gempa bumi itu harus mereka menerima sosialisasi edukasi tentang gempa bumi. Apalagi kita di sini ada kecamatan yang berbatasan dengan pantai yang pantai di Tolobone, sehingga itu wajib. Maka nanti kita akan adakan kalau bisa susur pantai. Dan nanti Ibu Bupati kami mau nanti ada 12 indikator Bu dari keberhasilan dari SOG ini. Salah satunya harus ada jalur evakuasi, ada merambu segala macam, nanti dijelaskan oleh Ibu Suci. Itu mohon bisa teman-teman dipantau, diadakan begitu. Kabupaten Luwu Utara ini secara tektonik sebenarnya daerah yang rawan gempa karena di wilayah ini terdapat terusan dari sesar Palu-Koro yang ke arah selatan ya. Jadi sesar Palu-Koro yang membelah kota Palu itu ada yang berbatasan ke Sorowako, kemudian ke Morowali, tetapi ada bagian yang menerus ke selatan, yaitu melalui Kabupaten Luwu Utara. Nah, hasil monitoring BMKG di wilayah Luwu Utara ini terdapat beberapa aktivitas gempa meskipun kekuatannya relatif kecil. Tetapi yang pasti dengan adanya pola sesar di wilayah Palu-Koro ini tidak boleh kita abaikan potensi ini. Karena jangankan yang ada jalur sesar, yang tidak ada jalur sesar pun itu terjadi gempa seperti kemarin gempa di Tosu Una-Una yang berkekuatan 6,3 sebelah yang lalu, sama yang kemarin itu 5,8. Itu belum ada peta sesarnya. Nah, yang ada di Luwu Utara ini sudah ada peta sesarnya dan menyambung sampai ke Kolaka dengan menyeberangi Teluk Bone. Nah, hasil monitoring baik itu dari lembaga BMKG maupun dari SGS Amerika Serikat itu memang terdapat beberapa aktivitas besar atau aktivitas kegemaan yang cukup aktif ya, dan ini yang menjadikan kegiatan sekolah gempa ini kita laksanakan di Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara ini adalah kabupaten yang cukup rawan bencana. BNPB telah menetapkan 157 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini sebagai daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu peningkatan kapasitas menjadi sangat penting ya, untuk dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengapresiasi sekolah lapang gempa yang kita lakukan hari ini. Walaupun judulnya sekolah lapang gempa, tapi saya yakin bisa juga digunakan untuk jenis bencana yang lain, misalnya menghadapi bencana yang lain. Oleh karena itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat Luwu Utara ya, untuk terus mengambil bagian, meningkatkan kapasitas, insya Allah melalui program Desa Tangguh Bencana nanti Pak kita akan menginformasikan katakanlah data yang update dari setiap data atau informasi dari BMKG untuk dijadikan bahan di dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan khususnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.